Para sahabat, salam jumpa dalam edisi Relung Batin. Semoga Anda sekalian mengalami damai, sehat, tetap penuh dengan keceriaan meskipun ada di dalam situasi yang sulit atau situasi yang masih belum bebas dari bencana COVID. Tetapi dalam Tuhan, bersama Tuhan, kita tetap mempunyai daya kekuatan untuk tetap memiliki optimisme, memiliki keyakinan, dan akhirnya bisa melewati kesulitan-kesulitan ini. Nah, pada bulan Mei, itu bagi orang Katolik ditetapkan sebagai bulan Maria. Karena memang ada tradisi Katolik atau ajaran Katolik yang menegaskan bahwa dalam membangun hubungan dengan Tuhan atau dalam pendalaman keimanan kekatolikan ada yang disebut dengan devosi. Devosi adalah bakti sembah kepada Tuhan. Jadi tetap yang disembah, yang dimuliakan itu adalah Tuhan. Tetapi untuk menyembah, untuk memuliakan Tuhan, manusia itu melalui proses, dan proses itu adalah proses kedekatan, belajar dari orang yang sudah bisa melewatinya, yaitu yang disebut dengan orang-orang kudus, dan Maria disebut dengan orang kudus. Maka devosi kepada Maria itu berarti bakti sembah umat Katolik kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa melalui Maria yang diterima sebagai Bunda Gereja, Maria sebagai suri teladan kehidupan beriman, bahkan Maria sebagai pelindung kehidupan gereja dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apa saja yang bisa dipetik dari Maria? Yaitu pergulatan keimanannya ketika dia sebagai manusia yang hidup dalam ketaatannya kepada Tuhan, dan dia bisa menyelesaikan ketaatan itu sampai paripurna. Meskipun dalam mengupayakan keparipurnaan tugas yang harus dia emban, ada banyak sekali tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, hambatan-hambatan, bahkan ancaman-ancaman yang seringkali bisa memporak-porandakan keyakinan, tetapi Bunda Maria mampu melewatinya dengan baik. Oleh karena itu, itulah yang akan ditimba. Semangat yang dihidupi oleh Bunda Maria, cara perilaku yang dia miliki, pola pikir yang dia hidupi, maka itu akan menjadi suatu daya dorong bagi umat yang masih hidup ini untuk melihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa memperoleh apa yang telah Tuhan janjikan bagi manusia, yaitu keselamatan abadi. Nah, Maria dipahami sungguh-sungguh sebagai manusia yang bergumul, bergulat, bergelut di dalam kesulitan-kesulitan. Tetapi dia betul-betul memiliki nilai-nilai keluhuran kehidupan manusia yang menjadi modal untuk bisa diterima oleh Allah. Modal Maria adalah modal ketaatan. Tapi ketaatan ini melalui sebuah keyakinan yang mendasar dan mendalam bahwa seluruh hidupnya dia pasrahkan kepada Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan sangat total. Jadi ada totalitas kepercayaan kepada Tuhan, menjadikan Bunda Maria betul-betul tidak tergoyahkan oleh tawaran-tawaran apapun, godaan-godaan apapun yang ada. Bunda Maria memiliki kerendahan hati, bahwa dia menyadari kelemahannya, dia menyadari dirinya yang tidak sempurna, tetapi kelemahan dan dirinya yang tidak sempurna itu selalu dia bawa kepada Tuhan, sehingga dia serahkan, maka dia memohon kepada Tuhan. Nah, kerendahan hati inilah yang dia wujudkan juga di dalam kehidupan nyata, dalam relasinya dengan sesama, di mana dia betul-betul meskipun mengetahui dirinya mendapatkan anugerah yang sangat istimewa dari Allah, dia tetap menempatkan diri sebagai pribadi yang tidak sombong. Pribadi yang menyadari kesederhanaannya, pribadi yang menyadari bahwa tugas yang diemban, yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah tugas yang mulia, tugas yang bukan untuk membanggakan diri,
tapi melainkan tugas untuk ketaatan dan kesetiaan. Yang ketiga, bahwa Bunda Maria itu betul-betul menjadi pelindung atau menjadi pembimbing atau pembina, dalam hal ini adalah Ibu Tuhan Yesus Kristus, di mana dia betul-betul mengarahkan dalam kehidupan keluarga. Nah, suka duka kehidupan keluarga juga dia alami, terutama dalam sisi materi atau ekonomi. Dia bukan hidup dalam keluarga yang mewah, gemah ripah loh jinawi atau berkecukupan, tetapi keluarga yang berproses. Nah, ternyata kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang cukup itu adalah menjadi landasan untuk bisa memuliakan Tuhan. Nah, rasa cukup itulah yang mengungkapkan ada rasa syukur. Syukur atas anugerah yang senantiasa Tuhan berikan, sehingga tidak hanya berkeluh kesah, melainkan ada rasa terima kasih atas nikmat yang boleh diberikan. Terima kasih atas kecukupan yang boleh dirasakan. Karena ukuran cukup itu tetap kembali kepada diri masing-masing orang. Dan yang paling pokok seringkali adalah spiritualitas. Bunda Maria seringkali menjadi landasan atau menjadi alasan bagi umat Katolik untuk menimba, di mana spiritualitasnya adalah Ecce Ancilla, Ecce Venio, Ecce Andica Domini fiat mihi secundum verbum tuum, yaitu spiritualitas untuk membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi, karena aku ini hanya hamba Tuhan. Kesadaran dirinya hanya sebagai hamba, artinya sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang tidak berdaya, dan hanya membiarkan apa yang Tuhan rencanakan. Itulah yang membuat Bunda Maria menjadi teladan kehidupan beriman Kristiani. Bunda Maria senantiasa memperlihatkan ketika dia tidak mengetahui peristiwa yang terjadi itu, nilai-nilai dan makna-makna yang terjadi, dia selalu menyimpan di dalam hatinya. Nah, menyimpan di dalam hati inilah yang digambarkan sebagai proses perenungan, proses pendalaman, proses yang selalu dia bawa dalam komunikasi dengan Allah sendiri. Dan ini dalam praktek kehidupan Kristiani sekarang, ya bisa yang disebut dengan meditasi, bahkan yang disebut dengan kontemplasi, selalu mengolah, mengunyah sabda Tuhan di dalam diri, secara rasional maupun secara rasa, untuk bisa mengetahui apa yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Nah, apa yang menjadi nilai-nilai luhur dalam diri Bunda Maria inilah yang semestinya menjadi nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman kehidupan bagi umat Kristiani dalam pergulatan dan perjalanan kehidupannya saat ini. Nah, bulan Mei itu dijadikan sebagai bulan Maria, disebut bulan Maria, karena pada waktu itu Paus Pius ke-7 dia ditangkap oleh Napoleon. Ya. Nah, ketika dia ditangkap, dia membawa di dalam doa untuk mohon perlindungan supaya dia dibebaskan. Dan dia pun dalam doa itu dia selalu doa rosario. Nah, ketika dia doa dalam rosario itu, dia mendedikasikan, kalau nanti dia dibebaskan, maka dia akan mendedikasikan suatu bulan, yaitu ketika dia dibebaskan pada bulan Mei, sebagai bulan untuk menghormati Bunda Maria. Nah, ditambah bulan Mei itu seringkali bagi negara-negara yang mempunyai 4 musim, itu memasuki masa atau musim semi. Musim semi digambarkan sebagai musim yang memulai kegiatan, memulai aktivitas. Maka ini bisa juga disamakan dengan musim yang memulai kehidupan. Karena itu Bunda Maria ya, itu mendapatkan dipahami sebagai Bunda yang memberikan kehidupan. Nah, dengan bulan Mei menjadi bulan mulai memasuki musim semi, maka Paus Pius ke-6 lalu menetapkan bulan Mei, bertepatnya tanggal 7 Mei, itu sebagai bulan Maria, Month of Mary. Sementara Gereja Katolik juga memberikan suatu penghormatan pada Maria pada bulan Oktober yang disebut dengan bulan Rosario.
Sekali lagi, ini pun tetap sama, bahwa dalam bulan Rosario pun ada pada konteks devosi kepada Maria, penghormatan pada Maria, memberikan suatu tempat khusus kepada Bunda Maria. Nah, tetapi disebut bulan Rosario karena pada bulan Oktober ini diawali dengan peristiwa adanya pertempuran di Levante, ya. Itu pada tahun 1571, pada waktu itu kerajaan Ottoman, yaitu kerajaan Turki, yang memiliki pasukan yang sangat besar, melampaui dari pasukan-pasukan umat Kristiani Katolik Spanyol, Venesia, dan Genoa. Nah, maka pimpinan armada Kristiani Katolik pada waktu itu yang disebut dengan Juan, ya, Don Juan atau Don Jones, itu memohon kepada Bunda Maria yang terus-menerus mendaraskan rosario, dan dia minta kepada semua orang Kristiani untuk mendaraskan rosario. Dan pada bulan Oktober ternyata mereka menang. Nah, kemenangan inilah yang menjadilah gambaran bahwa memohon kepada Bunda Maria atau menjadikan Bunda Maria sebagai pelindung bagi kehidupan umat. Maka bulan Oktober dinyatakan sebagai bulan Rosario oleh Paus Gregorius ke-13, tepatnya pada 7 Oktober, maka sebagai Hari Rosario. Para sahabat, kedekatan kita pada Bunda Maria sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, itu tidak terbantahkan. Karena memang Bunda Maria sebagai ibu, maka peranannya ibu sebagai ibu Yesus betul-betul sangat mendalam, sangat mendasar, dan itu pun dirasakan. Karena itu gereja pun menjadikan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, sebagai warga gereja, sebagai umat, sebagai anak-anaknya layak kalau kita pada bulan Mei ini. Nah, nanti juga pada bulan Oktober, mari kita terus-menerus mendaraskan rosario untuk mohon supaya kita mendapatkan kehidupan baru, mendapatkan semangat baru, terutama kita bisa dibebaskan atau bisa membebaskan diri dari belenggu cengkraman bencana yang kita alami saat ini. Dan kita yakin percaya pemerintah pun akan mampu untuk mengatasinya, didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang bertanggung jawab untuk ikut andil, untuk tidak semena-mena ataupun dengan gegabah atau semaunya sendiri, sehingga wabah yang harusnya menjadi pergulatan atau perjuangan kita bersama bisa kita habis bersama. Bersama dengan darasan rosario, bersama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Spirit Bunda Maria, kita yakin dan percaya perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan akan menyertai bangsa Indonesia. Damai senantiasa dan salam sehat.